Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucap syukur karena pada siang hari ini kita sama-sama bisa ketemu lagi ya dalam keadaan yang pasti, dan doa kami, harapan kami semuanya dalam keadaan sehat, baik dan penuh sukacita daripada Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk dalam acara Kenal Ilsa, dan secara khusus ya, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang highlight atau review pelayanan Sabda. Hari ini ya saya akan datang lagi, hadir lagi, muncul lagi dengan teman-teman yang lain ya, yang akan menyampaikan atau memaparkan tentang overview pelayanan ya Lembaga Sabda untuk semester 2 2026. Tujuannya bukan hanya untuk kami memberitahukan nih kerjaan apa aja yang kami kerjakan, tapi lebih daripada itu ya, kami sungguh rindu ya supaya sahabat Sabda semua, mungkin di sini ada mitra, ada pendukung Sabda juga yang hadir ya, begitu, bisa turut mendukung dalam doa ya, mungkin ingin memberikan masukan juga ya, kami persilahkan. Dan oleh karena itu nanti teman-teman saya akan join untuk memberikan informasi dan memberikan pemaparan ya tentang rencana ya Lembaga Sabda tahun 2026 semester kedua ini. Dan saya nggak sendiri di belakang atau kok di belakang. Di depan saya sudah ada teman-teman saya ya. Yang pertama ada Aldo ya. Ada kebakaran di belakangmu, Aldo. Lalu ada rekan saya juga pilih. Iya, masih tunggu satu orang lagi ya yang akan join dengan kita, dan semoga semua berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Nah, kami ingin menginformasikan mungkin ada beberapa rekan yang baru saja pertama kali mengikuti acara Kenal YLSA ini atau Kenal ILSA ini ya. Ini adalah program rutin yang diselenggarakan lewat Instagram Live dari Instagram Sabda_Ilsa, dan memang tujuannya adalah untuk ngobrol kupas tuntas tentang pelayanan Sabda, bukan hanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi juga produk-produk Sabda. Kalau ada produk-produk yang baru atau update-update terbaru dari program atau pelayanan kerja Sabda yang sudah selama ini dilakukan ya. Nah, kita akan bahas juga di sini. Kenalan dengan mitra-mitra Sabda juga ada, atau kenalan dengan sahabat Sabda yang mungkin sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan Sabda juga, kami biasanya akan kupas tuntas dalam segmen Kenal Ilsa ini. Setiap hari Senin biasanya hanya dilaksanakan sebulan 2 kali aja ya. Jadi minggu 1 atau minggu 3 itu ya. Atau ya kami atur. Kalau yang kemarin karena kita baru saja membahas laporan ya, supaya nggak ketinggalan terlalu jauh, langsung kami rapel nih ya. Minggu ini, minggu kemarin dan minggu sekarang ya, langsung kami sambung supaya bisa tidak terlalu jauh jaraknya. Ini sepertinya rekan saya Tian sudah muncul, semoga lancar ya. Iya, oke. Oh, masih hitam layarnya. Ya, oke deh, supaya ini sudah kelihatan semua, puji Tuhan. Semua bisa lihat satu sama lain ya. Ya, Wah, oke, thank you. Ya, kita mau buka dulu di dalam doa untuk kegiatan kita pada sore hari ini ya. Saya mau minta ini ya, Tian, untuk buka dalam doa. Silakan Tian. Ya, oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh buka Instagram Live untuk Kenal Ilsa. Tuhan, kiranya Engkau sertai dari awal ibadah ini nanti Tuhan. Berdoa juga untuk rekan-rekan nanti yang akan ikut bergabung. Kiranya mereka juga boleh mendengar bagaimana rencana teman-teman dari Sabda masing-masing tim untuk semester 2 pada tahun ini, dan juga kiranya boleh mendoakan untuk kelancaran rencana ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menyerahkan waktu ini di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Tian. Iya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang bagi sahabat Sabda yang baru saja bergabung. Dan saat ini kita ada dalam acara Instagram Live Kenal Ilsa yang akan membahas secara khusus overview pelayanan Yayasan Lembaga Sabda semester 2 2026. Dan sebagai informasi, Yayasan Lembaga Sabda sendiri baru saja mengadakan rapat kerja yang kami selenggarakan tanggal 30 Juni, 1 dan 2 Juli. Dan pada tanggal 2 Juli khusus ya, kami membahas 1 hari full tentang rencana-rencana pekerjaan atau rencana-rencana pelayanan Sabda semester 2 yang diikuti oleh seluruh tim di Yayasan Lembaga Sabda. Dan sebagai informasi ya, di dalam Yayasan Lembaga Sabda ini ada 4 tim kerja, ya, ada 4 tim inti. Yang pertama ada Sabda Labs ya, nanti akan dikenalkan sendiri oleh koordinatornya. Di sini sudah ada Sabda Engagement, Sabda Academy Resources, dan juga ada Steering Committee. Nah, dari
tim mana aja nih yang hadir pada siang hari ini. Ya, nanti saya akan minta rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silahkan mulai dari yang ada api di belakang, lalu setelah itu yang baju merah, lalu yang baju hijau. Habis itu saya baju hitam. Silahkan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, dari tim mana dan apa nih pekerjaannya dalam tim tersebut. Suaranya mana ya? Nggak kedengeran ya suaranya? Oke. Oh, masalah kan? Kalau gitu saya mau yang baju merah dulu nih. Silahkan nih, Mbak. Oke, iya. Halo semuanya, teman-teman di rumah. Salam kenal, saya Militia. Saya dari tim Sabda Engagement. Gitu. Itu aja Baby atau Oke, gimana? iya. Saudari Mili ini adalah salah satu koordinator ya dari tim Sabda Engagement. Kalau minggu lalu diwakili oleh rekan saya, Ibu Mei. Silahkan, Tian kalau gitu ya. Ya, oke. Teman-teman, kenalin aku Tian. Aku dari Sabda Academy Resources. Aku sebenarnya sama Mas Pio udah ya minggu lalu. Ya. Dan kami berdua dengan teman-teman SAR itu fokusnya, mungkin Mas Pio udah sempat jelasin ya, tapi fokusnya adalah untuk support baik itu resources-nya maupun akademinya ataupun kurikulumnya di Yayasan Lembaga Sabda. Dan ya itu salah satu fokusnya, salah duanya atau yang lainnya adalah untuk mendukung juga kegiatan broadcasting yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Mungkin itu dulu Ibu Evi. Thank you, Tian. Iya, silahkan bisa dicoba lagi. Aldo? Nggak bisa. Oke. Tadi ketutupan leadernya. Oke, kenalin aku Aldore, aku dari tim Sabda Labs. Ya, Sabda Labs itu yang fokus terkait research, terkait berbagai hal terkait teknologi yang ada di kantor Yayasan Lembaga Sabda ini. Oke, dan sahabat Sabda, perkenalkan saya Evi. Saat ini nanti saya akan membagikan ya seputar rencana dari tim steering committee. Tim steering committee ini sendiri adalah tim ya yang terdiri sebenarnya dari pengurus Yayasan Lembaga Sabda dan bertugas untuk memberikan pengarahan ya kepada setiap tim yang ada di Yayasan Lembaga Sabda dan juga memberikan sebagai ini ya untuk relasi dengan mitra-mitra Yayasan Lembaga Sabda, begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan langsung aja ya untuk mendengarkan apa aja sih ini ya rencana pelayanan Lembaga Sabda tahun 2026 untuk semester yang kedua gitu ya. Dari masing-masing tim silakan sharing ya. Nanti saya mau mulai dari Aldo dari tim Sabda Labs, lalu itu nanti saya akan minta dari tim Sabda Academy Resources, lalu tim Sabda Engagement ya. Lalu nanti terakhir saya untuk bisa memberikan informasi ya tema atau fokus besar pelayanan tim dan langkah besarnya seperti apa nih yang akan dilakukan dalam semester 2 dan ya apa prioritas utamanya begitu. Silakan ya. Mari, yuk semangat. Ya, kalau kita ngomongin dari Sabda Labs, pastinya kita akan berbicara terkait teknologinya, AI, apps, situs, data, infrastruktur hingga servernya. Banyak banget yang kita rencanakan untuk semester ke depan, satu semester ke depan. Terkait AI kita banyak rencana-rencana terkait kita GPT sendiri, kita mau improve bukan lagi ke GPT chat biasa itu, tapi kita mau improve sampai ke plugin. Jadi ada yang baru dari chat GPT, nah kita mau improvekan ke sana. Terus juga kita ingin membuat mau menjalankan private server AI sendiri, bukan sebatas internal kita gunakan sendiri, tapi harapannya juga teman-teman yang lain di luar sana bisa menggunakan tools-tools yang sudah kita buat, yang pastinya untuk pelayanan juga, membantu untuk pelayanan. Terus ada juga terkait data-data live, situs live, terus habis itu juga banyak-banyak yang data-data resources yang tersebar di luar sana kita ingin mengumpulkan. Ya, jadi kayak kita mau membangun center untuk benar-benar AI dan juga data-data ministry centernya tadi. Dan juga untuk terkait apps juga kita ingin mengembangkan beberapa wajah-wajah yang kita bilang lama, itu kita ingin perbarui. Ada yang kita perbarui, contoh ESH yang awalnya dilalui SAB, kita ingin banget membuat itu menjadi natif. Jadi teman-teman di sana bisa semakin interaktif dan harapannya juga kedepannya bisa berbincang juga dengan AI dari situ.
Oh. Ada juga terkait modeling. Jadi kalau kita ngomongin AI, namanya AI, pasti bisa lebih luas ya. Dari di situ kita mau membuat topik modeling dari tafsiran MHC. Jadi kalau kita masuk ke MHC, kita lihat MHC, MHC kan itu ada apa? tafsiran Matthew Henry. Ah, Oh, nah, Matthew Henry nanti di situ Commentary. ada knowledge graph. Jadi yang untuk user bisa tahu topik-topik apa yang cocok dengan tafsiran-tafsiran ini. Tuh. Dan masih banyak lagi Mbak terkait iOS, bahkan juga kita ingin mengembangkan Alkitab kita yang biru, yang maupun yang buku yang hijau itu untuk masuk ke iOS. Nah, banyak banget yang teman-teman semua yang tanya di sana, gimana nih iOS nggak ada Alkitabnya? Nah, ini kita sudah mau merancangkan next step-nya, kita akan masuk ke sana juga. Oh. Itu sih sebagian kecil. Kok sebagian kecil? Ya, nanti karena masih banyak lagi yang rencana-rencana. Kalau aku kasih kan 1 jam lagi aku Oh presentasi. begitu ya. Oh. Oke, ini tadi ada pertanyaan gini ya. Kenapa harus apa server lokal sendiri untuk bisa diakses? Itu gimana tuh maksudnya? Untuk AI ya? Kenapa? Ya, untuk AI kenapa kok kita harus server lokal sendiri untuk bisa diakses? Karena ada beberapa pertimbangan terkait budgeting, terus habis itu juga privacy policy itu terkait hal itu. Karena juga ketika kita menggunakan private server sendiri, kita bisa lebih leluasa untuk pengembangan ke depannya. Oke. Oke, baik. Prioritasnya apa nih untuk semester 2 ini? Atau yang tadi kamu sebutin itulah yang prioritas? Kalau untuk prioritas kita memprioritaskan AI first. Ya, Oh, jadi iya. kedepannya kita akan masuk ke AI-nya. Berarti tadi semua yang udah disebutin itu ya, prioritas semua itu ya? Wah, harus prioritas. Bahkan yang nggak disebutin juga prioritas. AI Force ya, oke. Dan sebenarnya untuk AI Force ini sendiri bukan hanya dari tim Sabda Labs ya. Ini juga menjadi satu arahan juga bagi masing-masing tim di Yayasan Baga Sabda, karena memang kerinduannya semester 2 ini kita sudah bukan lagi hanya menggunakan alat-alat AI, tapi benar-benar sudah mengadopsi ya AI dalam pelayanan Sabda. Makanya waktu rapat kerja kemarin yang paling seru adalah apa sih job description-nya AI dalam tim kita masing-masing. Nah, nanti boleh disebutin di sekalian ya, apa sih job description-nya AI ya dalam tim masing-masing. Kalau live tadi mau disebutkan dulu nggak apa job description-nya AI nih? Kita kalau di labs itu sebagai besar itu pasti semua berkaitan sama AI. Bahkan ketika kita dari awal perencanaan project sampai ke akhir dalam review project akhirnya itu kita menggunakan AI semua. Tuh, benar-benar AI bukan AI first lagi, AI semua. Oke. Berarti AI ini jadi pimpro ya? Ya. Oke, thank you Aldo. Silakan bagi sahabat-sahabat yang mungkin ingin menanggapi atau ingin memberikan pertanyaan tadi seputar overview atau rencana pelayanan dari tim Sabda Labs, silakan bisa menuliskan di live chat terlebih dahulu ya. Saya mau ke tim Sabda Academy Resources dulu yang sedang nggak sabaran nih. Wah, terlalu banyak nih ya. Silakan Kakak Tian. Iya, kalau untuk tim SAR sendiri sebenarnya banyak fokusnya ya. Maksudnya dalam artian karena SAR itu sendiri kan Sabda Academy Resources gitu. Kami ketika mengevaluasi bersama tuh kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi dalam semester 2 ini kami sebenarnya fokus ke 3 hal gitu. Bicara tentang Sabda itu pasti kan tentang media gitu. Bagaimana media itu juga itu berkaitan dengan mitra-mitra. Jadi untuk teman-teman ketahui kalau Sabda itu enggak serta-merta sendiri, buat sendiri, terus diisi sendiri dan lainnya sendiri gitu. Tapi kita juga punya beberapa mitra, itu baik itu mitra utamanya adalah mitra bahan ya, mitra bahan yang kami miliki dan itu masuk ke dalam kita sebutkan itu namanya Big Area Media Sabda. Lalu untuk yang akademi sendiri itu kita fokus ke bagian learning terutama kurikulum. Jadi kalau teman-teman lihat saat ini tuh ada beberapa situs yang bicara tentang learning gitu. Kayak misalkan situs akademi, terus situs center. Nah,
kami ingin juga nanti semester 2 tuh bisa memperlengkapi situs tersebut gitu. Dalam artian isinya, bagian learningnya itu akan dilengkapi dengan hal-hal pastinya seputaran dengan AI. Lalu yang ketiga itu bicara tentang resources, pasti bicara juga tentang content creation gitu. Nah, kemarin ada satu evaluasi atau refleksi dari kami sebagai tim gitu. Bagaimana ketika melihat semester 1 tuh oke, semua berjalan baik, semua berjalan lancar gitu. Tapi ada sesuatu yang kurang, yaitu kita terkadang atau terkesan tuh mengejar quantity gitu, atau jumlahnya, jumlahnya 100, jumlahnya ratusan dan lain-lain gitu. Tapi ketika dikembalikan lagi, bagaimana dengan kualitasnya gitu. Nah itu kita jadi refleksi, kita jadi evaluasi. Maka dari itu fokus untuk semester 2 itu ada di 3 hal tadi gitu. Bagaimana media sabdanya, terus bagian learning-nya, dan juga content creation-nya. Dan di dalamnya sebenarnya banyak project-project yang ongoing ataupun yang nanti akan dilakukan. Salah satunya mungkin di-spill sedikit itu terkait dengan studi Alkitab dengan film gitu. Mungkin udah ada Badeno sih sebenarnya. Tapi ada satu film yang menarik gitu, yang nanti akan dijadikan satu kurikulum bagaimana kita belajar Alkitab dengan film tersebut gitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin kepo atau penasaran, nanti stay tune aja di Instagramnya Sabda. Pasti nanti kalau ada update akan di-update di Loh, situ. belum boleh Itu di-spill mungkin sekarang ya? Belum boleh nggak di-spill boleh, sekarang? Oh gitu, nggak kenapa? boleh. Biar nanti jadi surprise, nanti ada Waduh. postingan, nanti teman-teman boleh ikutin itu tuh, studi Alkitab dengan filmnya. Oh begitu, oke. Ada lagi tuh ya? Ya, kalau dari AI sendiri, kemarin tuh kami melihat tuh di dalam tim SAR itu adalah banyak sebagai asisten dalam kita melakukan tugas gitu. Jadi kayak misalkan edit video atau pembuatan konten swipe atau pembuatan video edukasi dan lain-lainnya tuh jadi baru sebatas itu gitu. Jadi benar-benar yang memulai adalah manusia, tapi AI membantu manusia untuk bisa memproses itu. Dan lagi-lagi untuk mengkurasinya ataupun mengeceknya itu balik lagi ke manusia gitu. Jadi AI baru sebatas sebagai tools dalam membantu teman-teman tim SAR. Itu Mbak Evi. Oke, terima kasih banyak gitu ya. Jadi memang akan cukup banyak mengolah data-data ya, bukan hanya data-data dari Lembaga Sabda saja, tetapi juga dari para mitra. Ditambah juga tadi ya ada proyek bagaimana kita bisa memastikan AI ini bisa diajarkan kepada generasi AI langsung begitu ya, Tian ya. Jangan di-spill dulu Mbak Evi. Oh gitu ya? Loh, kenapa semua tidak boleh di-spill? Iya, itu sebenarnya proyek-proyek yang lagi ongoing gitu. Jadi kita namakan tuh AI Youth dan AI Youth, Simple iya. gitu. Betul. Iya, Jadi tapi ya nanti gimana? mungkin di Mbak Evi aja deh diceritainnya. Oh, ya bukan bagian saya. Oh, bukan. Ya, Ya. jadi sebenarnya kalau AI Youth ini itu adalah sebenarnya jadi bukan tantangan ya, menjawab beberapa kali roadshow itu sebenarnya banyak yang minta gitu kan. Bisa nggak sih dilakukan 1 jam, 2 jam gitu untuk melakukan roadshow AI for God. Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi kalau Sabda itu lakukan AI for God itu biasanya itu Roadshow ya? sekitar roadshow itu sekitar dalam sekali lakukan itu 4 sampai 6 jam gitu. Yes. Dan itu mencakup hal-hal terkait dengan 4 pilar utama. Biasanya kita sebutnya 4 pilar utama cerdas AI gitu. Jadi nggak hanya skill AI, tapi juga butuh kita melihat AI dari sudut pandang Alkitab itu seperti apa. Cara menggunakan oke, tapi apakah motivasi tujuan kita benar dan lain-lainnya. Untuk nanti teman-teman yang mungkin kepo nanti bisa kunjungi situs AI, nanti di situ ada halaman roadshow, nanti bisa belajar sendiri di situ. Ya, oke. Ya, jadi tantangan nih. Tim Sabda Engagement memberikan tantangan kepada tim Sabda Academy Resources. Tolong buatkan kami paket untuk bisa menyampaikan AI for God ini, khususnya untuk studi Alkitab dalam waktu maksimal 1 jam, begitu ya? Betul, maksimal 1 jam.
Wah, ini menarik, ditunggu nih ya tanggal 20 Juli nanti ya. Kita akan lihat. Terjawab nggak nih tantangannya? Oke, iya. Thank you ya dari Tian. Sekarang saya lanjut ke rekan saya, Saudari Mili ya, untuk tim Sabda Engagement. Silakan. Oke, ya kalau dari Sabda Engagement sendiri, ya pasti kita tugasnya engage with people gitu ya. Jadi bertugas membangun, mengelola, dan juga memperluas keterlibatan produk-produk Sabda, kegiatan-kegiatan Sabda, pelayanan Sabda kepada pengguna-pengguna Sabda. Nah ini banyak nih, dari roadshow, seperti yang tadi Mas Dian sudah dijelaskan, kemudian AI How atau AI Now yang juga akan dilakukan juga nanti tanggal 20, dan banyak platform-platform lainnya, baik dari media sosial dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bergerak untuk bisa engage gitu dengan pengguna-pengguna Sabda. Nah, dari Sabda Engagement sendiri, memasuki semester 2 memang fokus besar daripada Sabda sendiri, dari Sabda Engagement sendiri kalau dirangkum sebenarnya secara keseluruhan, sebenarnya 3 hal penting yang akan dilakukan selama semester genap, yaitu yang pertama itu terkait relasi, kemudian respon, dan juga retention. Nah, bicara tentang relasi, bagaimana relasi secara internal juga, baik dari tim SE sendiri maupun dari tim lainnya, bahkan relasi kita dengan pengguna. Kemudian bagaimana lihat respon daripada peserta, kemudian kita memberikan bahan-bahan follow up untuk mereka bisa gunakan, dan juga retention. Nah, ini yang paling penting, karena supaya pengguna tidak hanya sekali datang atau sekali ikut dalam kegiatan Sabda, tapi bisa mau belajar terus berlanjut. Nah, itu yang menjadi fokus utama daripada Sabda Engagement sendiri. Nah, langkah besarnya juga yang akan menjadi fokus ke depan, yaitu mengintegrasikan semuanya ini kayak gitu. Jalan dengan satu tema yang sama supaya informasi yang mereka dapat juga terarah kayak gitu. Jadi mendorong mereka untuk belajar lagi, mendorong untuk mereka untuk berdiskusi lagi lebih dalam. Itu. Kemudian yang jadi prioritas utama sebenarnya kalau lihat dari evaluasi semester 1, banyak pertumbuhan-pertumbuhan dari media sosial, baik dari jumlah peserta dan lain sebagainya. Tapi nggak hanya sampai di situ, tapi bagaimana kita bisa ajak mereka untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Tadi retention gitu. Jadi nggak hanya sekali ikut, tapi mereka ingin terus belajar-belajar. Nah itu bagaimana caranya supaya kita bisa istilahnya mendapatkan terus mereka untuk bisa belajar. Itu yang jadi prioritas utama. Jadi bukan hanya sekedar banyaknya orangnya, tetapi juga bagaimana dari jangkauan yang sudah kita dapat, dari jumlah yang kita dapat itu kita bisa terus gitu multiplikasikan, dan salah satunya juga kita bisa menuju ke training for trainers gitu. Itu terus untuk keterlibatan AI dari Sabda Engagement sendiri banyak terkait teks secara khusus, baik dari modul, kemudian konten-konten yang kami buat, dan juga yang baru kami benar-benar tekunin itu dari grafis. Nah itu sangat menolong ya, sebatas kalau dari Sabda Engagement sendiri sebagai asisten kayak gitu. Jadi sebagai asisten untuk menolong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan. Itu sih dari Sabda Engagement. Wow, jadi memang tiga hal tersebut ya. Dan harapannya masih berlandaskan fondasi Forgat terutama ya untuk semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sabda Engagement. Karena memang dari Sabda Engagement ini sangat-sangat penting itu untuk menjadi suara ya, suara dari semua yang sudah dikerjakan dari tim Sabda Labs maupun dari tim Sabda Academy Resources ya, supaya itu bisa dimanfaatkan lebih lagi, terutama untuk kegiatan-kegiatan roadshow. Ada rencana berapa banyak roadshow akan diselenggarakan semester 2 ini, Mili? Sampai ke negara mana saja? Harus lebih banyak daripada semester sebelumnya. Harus itu maksudnya apa tuh? Harus lebih banyak. Rencana September kita akan ke Makassar, Palopo, dan Toraja. Makassar dan sekitarnya. Jadi teman-teman juga boleh langsung kontak kami untuk bisa ikut yang di daerah Makassar dan sekitarnya. Dan juga kita mau fokus tadi kepada AI Youth atau AI Simple tadi itu ya, kepada anak-anak SMA secara khusus gitu. Iya.
Selain itu juga akan lebih memperbanyak juga ya untuk kelas-kelas online begitu ya, Mili ya, karena dengan online ini cakupannya bisa lebih luas juga. Dan rencananya pengen AI sebangsa tadi, kalau tadi Mili sempat spill mau ke daerah Sulawesi Selatan, masih terbuka nih, kami juga pengen ke Papua begitu ya. Mungkin dari yang Papua mendengar, halo, silakan bisa undang Sabda untuk kami bisa pergi ke daerah Papua ya, atau mungkin di daerah Kalimantan ya. Masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum kami injak untuk ada AI for God di sana. Dan kalau misalnya harapannya ya bisa berada di sana untuk memberikan informasi edukasi tentang AI for God, wah betapa luar biasanya. Teknologi ini nanti bisa digunakan sangat-sangat luar biasa untuk mengembangkan lagi pelayanan, terutama untuk melakukan studi Alkitab. Oke, ada job description-nya AI dalam tim Sabda Engagement apa nih, Mili? Kalau job desk-nya AI biasa terkait teks, pertama untuk modul, kemudian untuk konten-konten yang kita buat, baik dari sisi isi kontennya, dari ide, juga biasa kami cari ide promosi, dan juga salah satunya itu terkait grafis. Oke, terima kasih. Ini tadi saya mau baca ada satu tanggapan nih dari teman kita, dari Kakak Novantina. Ini Kakak Tika ini. Ya, jadi akan tadi ketika tim Sabda Labs sharing ya. Wih, menarik, ditunggu update-nya khususnya kita versi iOS. Nah, udah ditungguin Waldo. Iya, baik ya. Thank you ya untuk teman-teman. Ya, saya sendiri akan mewakili ya dari tim steering committee ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, tim steering committee ini sendiri sebagai komite pengarah yang memberikan perspektif jangka panjang serta memastikan ada koordinasi global pelayanan Sabda ya, bukan hanya internal tetapi juga dengan pihak-pihak eksternal ya. Strukturnya atau kami terdiri sebenarnya dari tim pengurus ya, dan pada semester 2 ini fokus dari tim Sabda tim steering committee sendiri adalah beberapa area besar. Yang pertama tentu saja tadi ya seperti yang sudah disampaikan sebagai pengarah pelayanan. Pada semester 2 ini kami akan menuju Sabda 32 tahun ya. Dan pada Sabda 32 tahun itu nanti kami akan mengusung satu tema besar yang akan menjadi pijakan untuk 1 tahun ke depan ya. Yaitu tentang ayo ber-AI for God. Apa bedanya sih dengan gerakan AI for God? Kalau udah ada kata ayo itu udah lebih mendesak lagi karena memang perkembangan AI begitu luar biasa sehingga bahayanya juga akan semakin keren ya. Semakin canggih teknologinya, semakin canggih juga bahaya yang mengintimidasi para pengguna AI-nya. Sehingga pada semester 2 ini kami akan mempersiapkan ya kegiatan-kegiatan, program-program yang bertemakan ayo ber-AI for God ya, satu urgency, sesuatu yang sangat mendesak. Nah, sejumlah proyek prioritas yang akan dikerjakan ya, itu meliputi ada pasti akan ada Sabda 32, ada juga AI Expo, lalu juga kami akan selenggarakan beberapa ada simposium AI dan Alkitab gitu ya, serta AI dan gereja nanti sekitar bulan November kira-kira ya. Dan tadi juga menjadi pengarah untuk program Simple AI ya. Lalu juga akan menolong untuk beberapa pengarahan proyek-proyek tindak lanjut dari IMDC Global yang baru saja dilaksanakan pada bulan Mei yang lalu, dan juga kerinduan kami untuk Alkitab yang terbuka betul-betul bisa menjadi ekosistem studi Alkitab berbasiskan AI ya, baik itu dari Sebagai Sabda maupun dari masyarakat Kristen Indonesia gitu. Dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan yang di bawah di bawah pengarahan dari tim steering committee. Lalu fokus yang kedua dari tim steering committee ini sendiri adalah tentang kemitraan ya, karena tadi bukan hanya internal tetapi juga eksternal. Kami sangat rindu untuk memperluas dan juga menjaga relasi. Nah, roadshow yang diadakan ini ya, kalau teman-teman dari Sabda Academy Resources itu membuat atau menolong untuk bahannya, sedangkan teman-teman dari Sabda Engagement itu menolong untuk eventnya. Nah, dari steering committee sendiri untuk pelaksanaan roadshow maupun kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan ke AI for God ini, kami bergerak dalam kemitraannya atau relasinya atau komunikasinya gitu ya. Sehingga istilahnya kalau itu babat alas untuk membuka jalan supaya bisa masuk ke sana ya. Dan kerinduan kami juga adalah bisa lebih banyak lagi MOU yang kita buat bersama dengan baik itu STT, gereja-gereja maupun organisasi-organisasi untuk semakin mempererat lagi komitmen kita untuk bagaimana memastikan AI ini bisa bisa dilakukan atau bisa digunakan secara maksimal untuk pelayanan ya, dan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam seluruh area atau bidang seluruh area tubuh Kristus Indonesia ini. Dan tentu saja kami sangat rindu dalam segi kemitraan tetap memberikan konsultasi
bagaimana AI ataupun teknologi terkini itu bisa digunakan untuk pelayanan ya, khususnya mungkin dalam untuk adopsi AI ini. Oleh karena itu, Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya, juga pada semester 2 ini sangat fokus ya untuk memastikan bahwa kami sendiri sudah melakukan atau sudah mengadopsi AI itu dalam setiap pelayanan atau dalam setiap workflow kerja di Yayasan Lembaga Sabda, begitu ya. Dan kerinduan kami dari segi kemitraan bukan hanya dengan gereja, kami juga sungguh rindu bisa bermitra dengan sekolah-sekolah ya, SMA maupun SMP ya, untuk lebih banyak lagi menjangkau generasi-generasi muda pengguna AI ini untuk bisa belajar menggunakan AI ini untuk studi Alkitab. Lalu prioritas yang ketiga dari sisi SDM ya, sumber daya manusia dan juga sumber daya mesin, yaitu AI itu sendiri gitu. Jadi kami ada rekrutmen ya, target minimalnya, lalu juga untuk masing-masing tim kerinduannya bisa lebih banyak lagi. Ada sekitar ya paling nggak ada 2 staff ya yang bisa menolong ya untuk masing-masing tim supaya program-program yang tadi sudah disebutkan sebagian kecil loh, tadi yang disebutin Mili, Aldo dan juga Tian dan barusan tadi saya itu sebenarnya sebagian kecil aja gitu ya. Nah, begitu. Nah, supaya ini bisa dikerjakan dengan lebih maksimal. Walaupun sudah ada AI ya AI ini sangat-sangat menolong sebenarnya ya. Nah, tetapi kami tetap membutuhkan sumber daya manusia sehingga apapun yang dihasilkan oleh AI ini dipastikan memang memberikan dampak yang sangat baik bagi pelayanan di tubuh Kristus, dan area lain ada infrastruktur, operasional, keuangan, yang pasti ya perpustakaan, administrasi dan sebagainya. Nah, secara khusus dari tim steering committee sendiri ini akan memastikan bagaimana AI ini betul-betul menjadi workflow dalam setiap tim di Yayasan Lembaga Sabda ya, harus menjadi bagian dari strategi pelayanan masing-masing tim ya. Oleh karena itu sangat diperlukan peningkatan juga kemampuan SDM-nya. Bagaimana bisa betul-betul memanfaatkan AI ini bukan hanya sebagai alat, tetapi juga bisa melihat bagaimana tugas-tugas atau pekerjaan itu bisa ada beberapa yang bisa dilakukan betul-betul ya, betul-betul itu bisa dikerjakan berdasarkan sistem kerja dengan AI ini sendiri gitu. Dan tentu saja ya kerinduan kami ya untuk semester 2 ini kita bisa lebih, ini fokusnya ya, bisa lebih menentukan arah strategi untuk penggunaan AI di Sabda, lalu bisa mengintegrasikan AI sendiri ke dalam workflow setiap tim, dan gimana meningkatkan kapasitas SDM dalam memakai AI ya, menjaga etika, keamanan, dan kualitas dari hasil AI itu supaya semakin banyak orang bisa memanfaatkannya untuk belajar firman Tuhan, dan juga mengukur dampak serta perkembangan adopsi AI ya. Jadi harapannya kita tidak hanya menjadi operator AI begitu ya, tetapi betul-betul bisa menjadi pengarah dan mendorong transformasi penggunaan AI untuk Tuhan melalui Yayasan Lembaga Sabda, dan juga nanti berdampak bagi mitra-mitra maupun tubuh Kristus di Indonesia. Ya, ini dari Yayasan Lembaga Sabda, dari tim steering committee dari Yayasan Lembaga Sabda. Wow, ya, luar biasa ya. Memang kemarin waktu rencana itu banyak hal yang kita lihat ini bisa terjadi apa enggak ya. Tetapi kalau melihat campur tangan Tuhan di semester 1 kemarin, dulu kita juga bayangin ini bisa terjadi enggak ya. Tetapi betul-betul Tuhan yang memberikan mimpi itu, memberikan visi itu, dan Tuhan juga yang menolong kita untuk kita bisa mengerjakan. Tadi kita barusan dapat nasihat ya dari salah satu hamba Tuhan yang barusan datang ya. Kalau kita bisa itu bukan karena kita, itu karena Tuhan. Tapi kalau gagal itu karena kita. Harus lebih semangat lagi dan lebih baik lagi ya. Thank you buat sharingnya dari teman-teman ya. Oke, ini ada mungkin pengen tahu nih ya, satu inovasi dari masing-masing tim yang mungkin berbeda dari semester lalu, begitu ya. Dan sekaligus sebagai sharing harapan dan pokok doa teman-teman dari masing-masing tim. Saya akan mulai dulu dari Sabda Engagement, Sabda Academic Resources, lalu dari Sabda Live, lalu nanti terakhir di sana. Silakan Nili. Oke, terima kasih. Dari Sabda Engagement sendiri, untuk salah satu inovasi, satu atau salah satu nih, satu ya. Satu inovasi mungkin kepada fokus untuk rencana semester 2 itu training for trainers. Nah, kenapa ini jadi fokus utama? Karena seperti yang tadi bilang, ketika dievaluasi tidak hanya banyaknya jumlah peserta atau banyaknya jangkauan kita, tapi bagaimana bahan itu dari pelayan itu bisa dipakai, orang lain bisa multiplikasikan kepada orang lain di luar sana,
supaya lebih banyak lagi orang yang bisa dengar. Jadi salah satu inovasi dan juga fokus ke depan yaitu terkait training for trainers. Jadi kami akan memberikan istilahnya bahan untuk bisa Bapak Ibu pakai untuk mengajar juga ke dalam komunitas Bapak Ibu, ke dalam gereja Bapak Ibu. Nah ini sebelumnya hanya untuk AI Now dan juga AI How, tapi akan dibuat untuk juga di kelas supaya itu bisa diterapkan jadi bahan Bapak Ibu untuk bisa mengajar bahan yang sudah dipelajari dari Sabda. Itu, dan sebenarnya yang jadi fokus utama juga tidak hanya sebatas kita membagikan aja, tapi bagaimana follow up kelanjutannya. Apakah bahan itu sudah dipakai dan bagaimana orang lain, kalau tadi saya bilang multiplikasi dari orang ini mengajak orang ini untuk bisa ikut dan sebagainya. Dan ini menjadi kerinduan untuk kedepannya. Itu Bu Evi untuk Terima inovasi. kasih banyak. Ya. Kemudian untuk harapan dan pokok doa. Untuk harapan dan pokok doa sendiri, kalau pokok doa tolong doakan juga baik dari tim setiap anggota dari Sabda Engagement sendiri. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kreativitas, Tuhan berikan semangat untuk bisa berkolaborasi baik secara tim SE sendiri maupun dengan tim lainnya, supaya pekerjaan Tuhan ini bisa kita lakukan dengan maksimal kayak gitu. Kita nggak bekerja sendiri-sendiri, tapi kita bekerja sama untuk memuliakan Tuhan. Nah, doakan juga untuk setiap peserta, baik dari seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Sabda, tidak hanya belajar sampai kelas itu selesai aja atau kegiatan itu selesai, tapi ingin belajar terus-menerus. Dan bagaimana bahan-bahan, alat-alat yang digunakan MSL, bahan-bahan yang digunakan tim SAR juga boleh bisa disebarluaskan lagi kepada orang-orang di luar sana. Itu kurang lebih Bu Evi. Mantap. Thank you, Mili. Ya. Silakan Tian. Iya, kalau dari teman-teman SHR, inovasinya mungkin lebih fokus, bukan inovasi sih sebenarnya. Yang menjadi tantangan tuh adalah menjangkau generasi muda gitu. Kita kemarin tuh kita hanya berpikir kalau visual aja cukup lah untuk teman-teman muda gitu, tapi ternyata ada tantangan lainnya yaitu waktu, terus fokus mereka yang cepat terdistraksi dan lainnya gitu. Itu yang jadi mungkin ya inovasinya bicara tentang penggunaan AI yang lebih efisien, terutama dari segi pembuatan dan juga kurasi data yang akan dilakukan gitu. Itu inovasi yang paling utama, karena tanpa pengecekan, tanpa kurasi data, itu ketika kita membuat bahan atau membuat kurikulum pun itu pasti akan dicek lagi gitu, tanpa kurasi yang benar gitu. Tapi ketika itu sudah dilakukan dengan baik, dibantu juga dengan AI, terus divisualisasikan dengan cukup matang dalam segi menarik, dari segi eye catching gitulah, sehingga nanti ketika disampaikan oleh teman-teman SE dalam roadshow ataupun dalam seminar dan lain sebagainya, tuh mereka bukan hanya bicara tentang ini bagus ya visualnya, tapi mereka sharing berkatnya tuh, aku cukup nangkap dengan materi yang diberikan. Nah, itu sebenarnya yang jadi tujuan utamanya. Itu bukan hanya bicara tentang kepuasan mata, tapi bagaimana mereka menangkap materi yang disampaikan meskipun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu. Mungkin inovasi kedepannya adalah itu, dan harapannya tadi doakan untuk teman-teman SHR punya hikmat dalam menggunakan AI, juga punya kerjasama yang baik dengan antar tim, juga dengan SC, dengan mitra-mitra bahan yang ada, sehingga bahan-bahan yang diolah, bahan-bahan yang dimultiplikasi itu boleh menjadi berkat untuk teman-teman lainnya menerimanya. Itu kalau pokok doa lainnya juga doakan untuk SDM, baik mesin maupun manusia, supaya ada penambahan dalam segi tadi yang benar, maksudnya yang di-sharingkan itu hanya sebagian kecil dari apa yang project yang ada di belakang gitu kan. Sebenarnya banyak banget projectnya. Jadi kami juga butuh bantuan tenaga, bantuan pikiran, bantuan
hal-hal lainnya yang bisa menunjang pelayanan yang ada di Sabda ini. Itu Ibu Evi. Terima kasih banyak Ian, semangat. Oke Aldo, seperti api di belakangmu, semangat. Gimana nih? Hal-hal baru apa dan silakan apa pokok doanya? Ya, kalau ngomongin inovasi, ya SL selalu berhadapan dengan inovasi-inovasi baru karena kami harus memikirkan inovasi baru apa yang harus kita kasihkan untuk Sabda sama Ya. sahabat Sabda lainnya gitu. Jadi ya salah satu inovasi yang paling baru itu kami ingin juga menjunjung AI first, bukan untuk Ya. sebagai untuk sahabat Sabda sebagai teman ber-PA dan lain-lain, atau tapi juga sebagai teman membantu pekerjaan yang ada di Sabda. Itu yang menjadi utama untuk saat ini bagi fokusnya di Sabda Lab sendiri untuk inovasi ke depannya. Makanya di situ kami juga beberapa proyek ingin membantu teman-teman baik internal maupun juga sahabat-sahabat Sabda di luar sana untuk menggunakan AI semaksimal mungkin. Tuh. Untuk harapan dan doa ya doakan untuk SDM ya pastinya terkait user sendiri, pengguna sendiri untuk kita bisa menggunakan AI semaksimal mungkin dan juga kita bisa memanfaatkan itu dan juga tools-tools yang digunakan ya. Nggak sedikit tools yang kita gunakan, pasti banyak juga yang perlu kita gunakan juga untuk menunjang pekerjaan kita yang cukup banyak juga. Dan juga ya doakan juga untuk solidaritas dari tim Sabda Lab sendiri, baik untuk secara internal Sabda Lab maupun keluar bersama ke tim SD maupun ke SAR bahkan ke SD. Dan masih. Oke, thank you banyak untuk Aldo ya. Oke, ini saya mau baca dulu deh beberapa tanggapan ini ya dari rekan-rekan. Ini tadi terkait dari tim Sabda Engagement dari Kak Keke Sia-Sia. Benar ya namanya ya. Apakah jika tidak bisa mengikuti roadshow tetap bisa mengakses materi yang nantinya dibawakan? Gimana Mili? Oke, yang pasti bisa diakses kalau teman-teman bisa lihat pergi ke situs ai.sabda.org atau juga ke situs center.sabda.org. Di situ sudah tersedia materi-materi yang bisa dibawa pulang atau bisa dipelajari kembali atau yang nggak bisa mengikuti secara detail. Itu ada PPT dan juga ada videonya kayak gitu. Oke, baik ya. Lalu ini juga ada tanggapan lagi. Kalau ngundang ke sekolah-sekolah gimana nih? Nah ini saya aja yang jawab ya. Kalau ke sekolah-sekolah tinggal kontak aja ya ke Yayasan Lembaga Sabda ya. Ke 0881297900. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan di situ ya. Untuk waktunya, lokasinya di mana. Kalau untuk sekolah-sekolah saat ini belum bisa yang agak jauh. Makanya kami pengen membuat yang namanya Simple AI supaya nanti yang sudah kami kerjakan untuk prototipenya ya, untuk yang kami selenggarakan secara lokal kalau Sabda, itu kami akan laksanakan di SMA di Solo terlebih dahulu ya. Lalu setelah itu nanti paket-paket ini bisa dipakai lebih banyak lagi untuk digunakan di sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Itu harapan dari kami ya. Bisa memberikan training for trainers juga untuk para guru-guru yang ada di Indonesia ya, guru-guru SMA maupun guru-guru SMP. Jadi semangat itu Sabda Academy Resources sangat-sangat ditunggu oleh Indonesia dan anak-anak muda. Simple AI-nya. Oke, lalu ini dari Kakak Jenny. Oh, terima kasih Kakak Jenny ya. Aku tetap banyak membantu dukung dalam doa buat Yayasan Lembaga Sabda. Wah, thank you. Terima kasih Kak Jenny. Lalu ada dari Kak Nian Kristianto bertanya, kerjanya fleksibel part time. Kalau dari teman-teman Yayasan Lembaga Sabda kami semua adalah full timer, begitu ya, Kak Nian ya. Jadi kami semua full timer. Kalau yang part time itu kasus khusus ya, tapi saat ini adalah full timer, begitu. Oke, dari tim steering committee sendiri ya, kami sendiri untuk inovasi baru semester 2 ini yang pasti memastikan bahwa AI itu harus masuk ke dalam workflow resmi dari setiap tim gitu ya. Lalu juga dari tim steering committee sendiri yang sebenarnya usianya tidak ada lagi yang muda-muda banget. Harus belajar ya untuk menjadi pengarah adopsi AI di Yayasan Lembaga Sabda. Ini menjadi satu inovasi untuk pengembangan diri kami sendiri ya dari tim steering committee sendiri. Lalu juga
PR baru adalah bagaimana kami bisa memetakan tugas manusia dan juga tugas AI itu sendiri. Dan ini kerjasama dengan setiap tim yang ada di Yayasan Lembaga Sabda ya, menentukan pekerjaan mana yang dapat dikerjakan dengan bantuan AI, mana yang tidak bisa, dan dan mana yang wajib harus dikerjakan hanya oleh manusia dan mana yang wajib diperiksa oleh manusia, supaya semuanya AI itu nggak hanya dipakai agar asal cepat selesai, tetapi hasilnya betul-betul tetap bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentu saja hal-hal yang sehubungan dengan steering committee adalah standarisasi dan SOP yang berbeda dengan ketika belum banyak memanfaatkan AI dan ketika sudah mengadopsi AI. Pasti standarisasi dan SOP-nya beda, dan juga untuk menyelenggarakan atau beberapa pelatihan-pelatihan yang lebih sistematis untuk memanfaatkan AI ini sendiri, bukan hanya untuk segi internal Yayasan Lembaga Sabda, tetapi juga bisa lebih banyak memberikan konsultasi gitu ya untuk program pelayanan eksternal, dan juga pasti banyak eksperimen lah ya, begitu. Itu dari tim Sabda, dari tim steering committee sendiri. Dan ini juga menjadi pokok doa ya, menjadi pokok doa bagi kami, karena pasti kebijakan-kebijakan dari pemerintah, perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi apa yang sudah direncanakan dalam semester 2 ini. Dan juga pasti komunikasi dengan mitra pasti akan banyak juga yang akan lebih berkembang ya, kerana ini ya, bagaimana AI yang bukan lagi adalah alat canggih saja, tetapi bisa menentukan arah masa depan dari suatu yayasan atau arah masa depan suatu pelayanan, itu betul-betul bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Dan kerinduan kami bisa menjadi benar-benar misi fasilitator, katalisator, dan infrastruktur bagi tubuh Kristus di Indonesia bisa dijalankan dengan hal-hal baru ini. Ya, demikian ya, sahabat-sahabat semua, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah ikut menyimak apa yang akan kami kerjakan selama semester 2, yang kami gumulkan terutama karena tidak semua itu hal yang melanjutkan dari semester 1, ada cukup banyak hal baru ya, bukan hanya skill baru tetapi paradigma baru. Ini yang sulit ya, yang harus kami gumulkan. Paradigma baru, cara pandang yang baru tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ini, bukan hanya sebagai alat, tetapi kita bisa memanfaatkan sebagai partner untuk kita bisa melayani Tuhan. Begitu ya. Ini dari Kakak Tika, Kak S. Novantina. Terima kasih penjelasannya. Semangat tim Sabda. Semangat juga Kakak Tika. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, terima kasih untuk Aldo, untuk Tian, untuk Mili ya, dan terima kasih juga untuk semua teman-teman Yayasan Lembaga Sabda. Semangat ya dalam pertolongan Tuhan. Kita memasuki semester 2 ini ya, sudah beberapa hari masuk ke semester 2. Bagaimana? Tambah semangat? Semangat. Oh. Sudah langsung gas loh ini teman-teman ya. Begitu selesai raker, nggak ada waktu istirahat, maksudnya nggak ada waktu merenung gitu ya, tetapi langsung gas kenceng gitu ya, untuk kita masuk dalam semester 2 dan ayo ber-AI for God. Iya. Dan terima kasih banyak juga kepada sahabat-sahabat yang sudah mengikuti Instagram Live pada sore hari ini ya. Nggak kerasa cukup panjang ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih kepada sahabat pendukung dari Yayasan Lembaga Sabda juga para mitra ya, karena kami tidak dapat mengerjakannya pasti tanpa dukungan dari sahabat Sabda, para mitra, dan pendukung Sabda juga ya. Tetap kita sama-sama bersinergi ya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Dan kepada yang sudah menyimak acara ini dari awal sampai akhirnya. Untuk pertanyaan, informasi lebih lanjut, kami persilahkan bisa kontak kami di situs ilsa.org atau bisa WA kami di 088-1297900 ya. Dan sampai jumpa lagi dalam acara Kenal Isa selanjutnya bulan yang akan datang. Malam hari ini kami ingin mengundang rekan-rekan semua untuk bisa hadir dalam acara PA online bareng dalam program Alkitab di Instagram ayo.pa malam ini. Judulnya sangat menarik, Daniel tentang hidup kudus ya. Diambil dari Daniel 1 ayat 8 sampai 14. Malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Instagram ayo.pa. Jangan sampai ketinggalan ya. Kita akan ikutan PA bareng. Lalu juga besok kami dari Sabda mengundang sahabat-sahabat muda semua untuk ikutan Sabda Youth besok ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources ya. Judulnya ini keren ya, Setting New Standard of Success. Wah, udah sukses? Biasanya kalau kita mikirin sukses itu tentang apa? Nah, besok kita mau punya standar baru tentang sukses yang beda banget dari POV yang selama ini mungkin kita lihat ya. Apa sih standar barunya dan apa sih standar yang selama ini kita punya tentang sukses? Silakan besok. Kenapa saya ngomong panjang? Besok saya akan jadi salah satu guestnya juga nih.
Udah semangat buat besok ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Saya mohon kesediaannya rekan saya Mili ya untuk menutup di dalam doa. Saya persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur melihat banyak sekali penyertaan Tuhan bagi kami, tidak terhitung penyertaan-Mu bagi khususnya bagi Yayasan Lembaga Sabda. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Sabda, bahkan untuk rencana kami di semester 2. Tuhan Yesus, kami yakin Engkau yang sudah menolong kami selama semester 1 dan Engkau juga yang akan terus menolong kami selama semester 2. Tuhan Yesus berkati setiap dari pemimpin kami, baik Bu Evi, Ibu Yulia, Pak Magdan dan sebagainya. Kami berdoa untuk setiap tim juga, baik dari steering committee, SAR, SL, bahkan juga SE. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, bahkan setiap dari kami yang juga melayani di tempat ini, kami serahkan. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami bisa mengerjakan pekerjaan yang luar biasa ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, bahkan juga Yayasan Lembaga Sabda ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Saya lagi sahabat Sabda dan juga teman-teman semua ya. Tuhan Yesus berkati. Salam AI Forget. Kami pamit undur diri.